Siap standby. On air di 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kang Guru, akang-akang yang mencoba menjadi seorang guru. Hari ini kita akan berkenalan dengan materi yang selanjutnya ya. Hari ini kita akan membahas materi yang lebih seru lagi dari video-video yang kemarin. Tapi sebelum memulai video pembelajaran kali ini, izinkan Kang Guru dan juga bintang tamu di acara pada video kali ini untuk membuka masker. Walaupun sekarang sedang pandemi corona, tapi kalau misalkan syuting menggunakan masker ternyata cukup berat juga karena panas dan sesak napas ya. Jadi Kang Guru dan juga bintang tamu meminta izin untuk membuka masker. Boleh dibuka Bu maskernya Bu. Oke. Tapi tidak lupa Kang Guru selalu mengingatkan untuk balat-balat Kang Guru semua, kemanapun kalian pergi dengan siapapun selalu gunakan masker. Dan jangan lupa juga untuk selalu mencuci tangan, rajin-rajin mandi, lalu sering-sering juga cuci motor. Kalau kalian pergi dengan menggunakan motor, cuci kendaraan, pokoknya sering bersih-bersih lah. Iya. Apapun yang kalian bawa ke rumah kalau bisa dijaga kebersihannya ya. Dan untuk hari ini kita akan ditemani oleh siapa Bu? Oke, perkenalkan nama Ibu Renita Sari. Ngajar di mana Bu? Ngajarnya di SMA Negeri 2 Sungai Rumbai. Nah, Bu Renita ini adalah guru kimia di SMA Negeri 2 Sungai Rumbai. Seperti biasa, di setiap materi pelajaran itu selalu ada yel-yel untuk menyemangati. Kalau fisika, pikir-pikir saya suka, biologi biar lo nggak grogi, kalau kimia juga punya. Kita coba di hitungan ketiga. Oke. PAI nanti ya Bu ya. Nah, kita coba di hitungan ketiga ya. Dengan 1, 2, 3, kimia. Kini aku mulai. Apa tadi tuh? Ku ingin miliki dia. Jangan diulang. Siap, ulangi lagi. Oke, 3, 2, 1. Kimia, ku ingin miliki dia. Gagal, maaf tadi gagal ya. Karena Kang Gurunya ini terlalu banyak pikiran jadi susah fokus. Baik, Bu Renita, kita langsung saja mungkin di Instagram, kita promosi Instagram sedikit. Oke. Bisa di follow Bu Renita di @renita_1802. Kalau Bapak seperti biasa di @a.ku.r. Kalau kalian follow Instagram kami, entah apa keuntungannya, tapi semoga saja bisa memberikan keuntungan untuk kalian semua ya. Kita lanjut ke materi kita pada hari ini. Silakan Bu Renita. Oke, langsung aja ya Pak De ya. Oke. Oke, untuk kali ini kita akan membahas mengenai sifat koligatif larutan. Apalagi ini ya Bu Renita. Sifat koligatif larutan. Next. Ini kenapa nih? Nah, jadi untuk pertemuan kali ini indikator yang harus kita capai. Jadi pastikan kita bisa memahami ini dia. Ada indikator menganalisis, coba dibaca dulu tolong Pak De. Menganalisis penyebab adanya fenomena sifat koligatif larutan pada penurunan tekanan uap. Jadi di sini kita menganalisis sebuah fenomena sifat koligatif. Jadi fenomenanya bisa ditayangkan videonya Pak De. Siap. Nah, di sini ada sebuah video yang akan kita tonton. Berenang di laut mati. Wah, bisa ngapung sendiri. Wow, ini videonya dari Ria Ricis Official. Wah, subscribernya udah 21 juta, jauh ya dengan Kang Guru ya. Semoga Kang Guru menyusul juga. Amin. Untuk balat-balat Kang Guru yang belum subscribe di channelnya Ria Ricis, bisa di subscribe ya. Oke, kita tonton langsung ya Bu Renita. Oke. Bener deh, kampung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hari ini pertama kalinya Ricis mau nyobain swimming di Dead Sea atau Laut Mati di perbatasan Palestina dan Jordan. Oh my god, aku pengen coba ngapung tapi gak berani. Oke, kita coba ya. Percobaan pertama berenang di Laut Mati. Nah, kita lihat ya, apa benar bisa mengapung padahal tidak bisa berenang. Bener deh, kampung. Nah, sebetulnya kenapa bisa ngapung seperti itu ya? Pasti teman-teman semua, balat Kang Guru semua yang ada di rumah penasaran. Kok bisa sih air yang katanya air laut mati, terus kata Ria Ricis tadi di sini kadar garamnya tuh berkali-kali lipat, terus jadinya sangat asin dan berbahaya juga untuk mata. Kok bisa membuat kita mengapung padahal kita tidak bisa berenang? Nah, hari ini akan coba dijawab oleh Bu Renita melalui kajian yang ilmiahnya. Kita
kita coba cari tahu dengan menggunakan ilmu yang ilmiah, bukan hanya menerka-nerka ya. Kita kembali lagi ke PowerPoint yang tadi. Nah, jadi itu yang tadi sudah kita tonton tadi ya Pak D, itu salah satu fenomena yang terjadi untuk sifat koligatif larutan, yaitu penurunan tekanan uap. Jadi kita bahas dulu apa itu sifat koligatif larutan itu sendiri. Oke, Nah, oke. di sini ada gambar. Ya. Nah, coba Pak D lihat di sini ada 3 ya, ada 3 buah larutan. Di sini ketiga larutan memiliki sifat koligatif yang sama. Nah, padahal larutannya beda nih Pak De. Ya, Yang satu urea, yang satu glukosa, yang satu sukrosa. Oke. Nah, apalagi bedanya nih? Tapi di antara perbedaan ini ternyata dia punya persamaan. Ya, sama-sama apa Bu Renita? Nah, coba Pak De cari apa yang jadi kita bermain nih. Sama-sama Apanya yang sama? ya? Coba. Apa ya? Jumlahnya? Nah, Jumlahnya sama. Coba hitung. Yang di sini ini berapa Oh, jumlahnya? partikelnya 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, yang sebelahnya 1 2 3 4 5 6 7 8. Ya, 1 ini 2 juga 3 4 5 8. 6 7 8. berarti apanya yang sama di sini? Jumlah partikelnya. Jumlah. Kalau besarnya? Nah, itu yang berbeda. Besarnya beda. Berarti ketika larutannya beda, Otomatis isinya juga berbeda ya ya. otomatisnya berbeda, isinya berbeda. Nah, di sini inilah yang dinamakan sifat koligatif larutan. Jadi sifat koligatif larutan itu adalah ini dia, apa sifat yang khas dari suatu larutan yang hanya bergantung kepada Jumlah jumlah partikel partikel zat zat terlarut. terlarut. Jadi kalau larutan urea artinya di situ campurannya apa? Antara Air urea dan urea dengan mungkin. ya air dan urea. Berarti di sini kalau ada urea, ada glukosa dan sukrosa, walaupun dia berbeda. Nah, Apa tuh? kenapa tuh iklan? Ada yang- Walaupun beda jenisnya, terus ukurannya beda, cuman Ya. kalau jumlah partikelnya sama, berarti sifat koligatifnya sama. Jadi sifat koligatif itu pengaruhnya cuman dari jumlahnya saja. Partikelnya saja. Oke, itu sifat koligatif larutan. Lanjut. Oke, next. Sifat koligatif larutan. Jadi sifat koligatif itu ada 4 sebenarnya Pak De. Jadi untuk pertemuan kali ini kita cuman bahas satu aja, yaitu penurunan tekanan uap jenuh. Penurunan tekanan uap jenuh. Kalau langsung 4-4-nya takutnya meledak Iya, otak kita. meledak Bu otak Renita, ya. kita nanti. Kimia ini asik-asik menakutkan. Kalau juga. kita kalau tadi kimia itu apa? Ku ingin Miliki dia. ya. Jadi kimia itu susah didapatkan, tapi kalau sudah didapatkan Ya. pasti kalian mencintainya. Jadi dan ingin memiliki. jadi kalau pepatahnya tak kenal maka tak sayang. Jadi kenalan kita di sini dengan kimia ya. Walaupun judulnya menyeramkan nih, ada penurunan tekanan uap jenuh, terus ada segitiga P, itu apa disebutnya? Delta P. Delta P. Walaupun ada seperti itu kan seram ya melihat dan mendengarkannya, tapi apabila kalian mau berkenalan, insya Allah nanti kalian akan menyukai pelajaran kimia ini, karena banyak sekali nanti hal-hal yang bisa dijawab melalui pelajaran kimia. Lanjut Bu Renita, saya tuh kalau udah ngomong nggak bisa berhenti. Tekanan uap Kita ya. next ya. Tekanan uap. Jadi sebelumnya saya mau tanya dulu deh sama yang di rumah juga yang nonton. Oke. Menguap itu definisinya sebenarnya apa? Kalau bangun tidur Bu menguap. Bukan. Oh beda lagi. Menguap. Kalau di perubahan wujud. rumah biasanya kalau masak air, kalau masak air terus dianya udah mulai panas, Nah, biasanya ada menguap di atas. itu bukan menguap, itu mendidih. Nah, Ya di atasnya ada yang air-air itu Bu, putih iya, apa? iya. Kayak ada Uap asap-asap ada gitu. uap airnya, Nah, iya. Cuman bukan itu yang menguap, itu bukan itu dia. Jadi kita bahas sekarang tekanan uap. Jadi menguap itu ya, menguap tadi ya. Menguap itu perubahan wujud dari Dari air air menjadi uap. ya menjadi uap. Berarti uapnya berupa gas. Gas. Iya. Oh, iya. Berarti dari air Gas. menjadi gas. Ya, menguap tuh dari air jadi gas, bukan dari air jadi uap ya. Jadi malu nih Bu Renita. Ya, lanjut Bu Renita. Jadi next ya. Oke. Tekanan uap tadi ya, belum lagi. Tekanan Berarti menguap dan tekanan uap tuh beda. beda. Oke. Menguap itu perubahan dari cair ke gas. Nah, kalau tekanan uap kemampuannya untuk menguap. Jadi kalau zat itu mudah menguap, artinya tekanan uapnya tinggi. Oke. Nah, yang gampang menguap berarti tekanan uapnya tinggi, Tinggi. dan sebaliknya. Oke, next. Nah, di sini ada air ya. Air. Nah, Di sini belum ada. lagi. Oh, belum.
Oke. Nah, di sini ada air ya. Jadi air karena kimia itu kita kelihatan nih airnya di sini pada ya, kita zoom, kita pindah ke situ. Jadi air terus kelihatan partikelnya air. Jadi proses menguap itu ketika air ini misalnya kita seperti ini, walaupun dia di suhu ruangan, dia sebenarnya terjadi proses penguapan. Walaupun Jadi- tidak terlihat tapi sebetulnya ada Iya. partikel-partikel kecil yang menguap. Ada partikel yang menguap. Jadi di sini coba kita lihat, coba pada hitung berapa jumlah partikel air di sini yang menguap. Banyak. Oh, yang menguap. Yang di atasnya aja, yang menguapnya aja. 1 2 3 4 5 6 7 8 Nah, jadi ada 8 partikel air yang menguap. Nah, sekarang kita bandingkan ketika airnya kita kasih gula. Nah, jadi kita campur dengan gula, namanya larutan gula. Nggak dikasih teh, Bu, jadi larutan Boleh teh manis. juga. Terserah, pokoknya ketika airnya sudah tidak murni lagi. Ya. Nah, jadi kira-kira penampakannya seperti ini. Jadi yang kuning, coklat itu Oh, yang kuning coklat. ya. ya itu ya antara Itulah kuning atau gitu. coklat itu tergantung sudut pandang kita ya. Ini Itu adalah ya gulanya, partikel gulanya. Nah, sekarang coba pada hitung lagi berapa yang menguap. 1 2 3 4 5 6. Nah, tadi berapa? Tadi 8, Sekarang 6. 6. Berarti dia Berkurang. berkurang. Berarti kalau berkurang, mana yang tekanan uap, mana yang lebih mudah menguap berarti? Jika zat mudah menguap tekanan uapnya tinggi. Berarti lebih tinggi air. Iya, berarti lebih mudah air menguap dibandingkan yang setelah dicampur gula. Nah, kenapa kira-kira? Karena Nah, taunya sih sekarang karena coba dikasih gula, Bu. karena dikasih gula. Nah, si gula ini apa nih fungsinya? Kenapa tiba-tiba gulanya datang yang yang menguap itu jauh lebih sedikit? Karena gula itu manis, Bu. Jadi mereka tertarik sama yang Enggak, ya. manis-manis. Itu bukan? dia. Tertarik. Jadi Oh, bener. uh, Walaupun asal-asalan tapi ternyata ada hubungannya ya. Nah, jadi ternyata Ternyata. ketika si gulanya itu masuk Mhm. ke wadahnya tadi, ternyata dia ada gaya tarik antara partikel si gulanya dengan partikel airnya. Jadi Oh. pas gulanya masuk, nah gulanya nggak mau ditariknya sama partikel airnya itu. Jadi sehingga kalau ada gaya tarik berarti kan yang bakalan susah airnya menguap. Ya kan, bakal. Jadi di sini kenapa airnya? Jadi ada air dan gula. Gula menguap nggak, Bade? Enggak, di situ enggak. Ya, enggak jadi menguap. di kimia itu ada istilah zat yang mudah menguap yang volatile. Volatile. Iya, jadi kalau air itu volatile. Jadi kalau gula itu enggak. Jadi di sini yang pengen misah itu sebenarnya si airnya. Oh, jadi air sebetulnya airnya tuh udah nggak mau sama gula, tapi Iya. gulanya tuh gimana gitu ya. Oke, jadi yang misah tuh airnya. Jadi dia tarik, ternyata yang menguap itu lebih sedikit. Jadi tekanan uapnya naik apa turun? Tekanan uapnya turun. Nah, tekanan makanya namanya penurunan. Hmm. Jadi penurunan tekanan uap. Jadi pengaruh gaya tarik antar partikel. Jadi si air itu dihalangi oleh gulanya untuk menguap. Nah, tekanan uap air itu kita lambangkan dengan P0. Jadi P0. sebenarnya ini berlaku untuk pelarut air. Jadi air itu fungsinya sebagai pelarut. Ya, selain air ada lagi pelarut yang lain. Cuman pelarut air itu adalah pelarut universal. Bisa banyak dipakai gitu ya airnya. Iya. Oke, kalau tekanan uap larutan itu kita lambangkan dengan P. Dulu Jadi ada saya pernah dengar ini, Bu, ada istilah apa? Aquades. aquades. Ya, kalau aquades itu air murni. Jadi khusus H2O aja. Kalau ini namanya air apa? Air putih. Air putih. Ini air mineral. Air mineral. Jadi air itu aquades itu ya di sini ya isinya air khusus H2O Murni, isinya ya? murni. Oh. Kalau air mineral makanya namanya air mineral. Jadi ada kandungan mineralnya di dalamnya gitu. Oke. Baru tahu. Oke, iya. Dikirain saya Aquades itu cuma sekedar air yang Ditampung, dijual gitu. dijual terus dikasih label aja nama mereknya Aquades. Ngapain orang beli kan? Tapi kalau ternyata ya. bukan Ternyata ya. bukan. Oke. Jadi di sini berubah. Berarti ada tekanan uapnya berubah, maka tekanan uapnya turun. Maka kita penurunan tekanan uap kita lambangkan dengan delta P. Di sini delta P yang lebih besar tadi tekanan uap air ya. Makanya kita di sini P0 dikurang P. Jadi tekanan uap air tekanan uap larut dikurang tekanan uap larutan. Jadi kita
Rumusnya lagi, delta P itu bisa kita cari dengan mencari XT. Jadi di pertemuan sebelumnya sebenarnya anak-anak udah belajar mengenai satuan konsentrasi. Jadi satuan konsentrasi itu ini salah satunya adalah X. XT. X itu apa? Di sini X fraksi mol. Kembali lagi dengan mol. Dulu Bapak pernah belajar tentang mol, sekarang ketemu lagi. Jadi X itu fraksi mol, Fraksi T-nya mol. itu milik terlarut. Jadi fraksi mol terlarut Dikali dengan P0. P0. Nah, jadi fraksi mol terlarut. Jadi fraksi itu perbagian. Misalnya kalau fraksi mol zat terlarut berarti mol si terlarut dibagi dengan mol total yang ada di dalam larutan dikalikan dengan P0. Nah, atau bisa juga kalau kita cari P langsung, itu fraksi mol pelarut dikali P0. Nah, kalau yang masih lupa cara mencari mol, jadi di sini mol itu perbandingan massa dengan Molekul massa apa? relatif. Massa molekul relatif. Saya ingin nangis Bu di sini Bu. Tidak. Cang. Untuk para kangguru semua jangan sampai di skip. Diperhatikan baik-baik ya, karena ini cukup sulit dimengerti. Biasanya wanita yang sulit dimengerti, tapi kimia juga ternyata sulit. Ya, Di sini, nah itu keterangannya ya, ini dibaca keterangannya. baik-baik, dibaca baik-baik, lalu diingat-ingat, Ya, jangan sampai nanti dipahami. tertukar, nanti ya dipahami juga. Oke, Oke, next. contoh Kita soal. lihat ke contoh soal. Nah, ini berikut bagan berikut menggambarkan larutan dengan berbagai konsentrasi. Ada tabung, itu mungkin tabung ya Bu Renita ya. Ya, ini ada tabung. Ada wadah atau tabung 1, 2, 3, 4, dan 5. Keterangannya, lingkaran yang hitam itu adalah mol partikel zat terlarut. Berarti kalau di contoh yang tadi zat terlarut itu gula. Gulanya, ya. Nah, kalau mol partikel yang pelarut itu berarti air. Bagan yang menunjukkan tekanan uap larutan paling besar adalah Apa tadi konsepnya? paling besar berarti paling tinggi. Ya, paling. Kalau paling tinggi berarti dia tuh paling mudah untuk menguap. Ya, berarti yang Berarti terlarutnya. dia yang terlarutnya itu paling sedikit. Ya, berarti Nomor 5. nomor Nomor 5. Nah, kita cek. Yes, Berarti benar. yang di sebelah ya. bisa bantu tepuk tangan. Nah, kalau soalnya Mana nih? Iya. Nah, ini ada soal. Jadi sekarang soal hitungan. kalau ini nggak sanggup. Sebanyak 6 gram urea, MR sama dengan 60 gram per mol. Gram ya betul ya? Ya, gram. Dicampur dengan 27 gram air, MR-nya 18 gram per mol. Jika tekanan uap air pada suhu tersebut sama dengan 32 milimeter Hg. Hg itu apa? Milimeter air raksa. Oh, maka tekanan uap jenuh larutan adalah Nah, tadi rumusnya itu adalah delta P sama dengan tunggu dulu, XT jangan dikali rumusnya P. dulu Oh, yang jangan kita rumus dulu. lihat. Kita lihat dulu. Maka yang ditanya dulu. Tekanan Yang ditanya uap apa? jenuh larutan, berarti Tekanan- ditanyanya delta P. Bukan. Bukan. Astagfirullahaladzim. Sekarang kita bandingkan antara ada tadi P, delta P dan P0. Subhanallah. Kalau delta berarti berubah ya. Berarti Ya. itu perubahan, itu yang penurunan. Sekarang tekanan uap jenuh larutan. Yang pakai 00 tadi apa itu? P0 Yang pakai P0 apa? P0 itu untuk pelarut. untuk Kalau pelarut. P larutan. Berarti P aja. Nah, jadi yang ditanya adalah P P aja. saja. Hmm. Salah berarti. Tunggu diulangi lagi Bu Renita. Kalau perubahan itu delta P. Ya. Kalau Atau misal ke slide yang tadi? Oke, bisa. kita kembali lagi ya. Ah, Karena Kang Guru tidak mengerti, jadi kita coba bahas sedikit lagi. ini di sini. Dah, ada keterangan. Kalau P itu Tekanan tekanan uap uap larutan. larutan. Kalau P0 Tekanan pelarut. uap pelarut. No, pelarut murni kan kalau Oke. pelarut itu kan air murni, berarti no. Dari awal gitu Dari ya, awal nol. gitu aja. Delta P Kalau penurunan. delta itu kan perubahan. Di sini Oke, dia oke. turun. Itu ya. Masa molekul relatif Ya. MR. Masa Jadi kalau yang ditanya ini, yang massa, ditanya tadi massa ini tadi ya. Ya, kita lanjut ke soal yang tadi ya. Berarti yang ditanyakan di sini P Ya, ya, tekanan uap jenuh larutan. Diketahui massa ureanya 6 gram. apanya lagi? Lalu MR-nya MR-nya 60. MR itu tadi ya, massa molekul relatif. relatif. Lalu dicampur dengan air 27 gram. Oke.
Massa air berarti Massa air 27 gram. Jika tekanan uap air pada suhu tersebut sama dengan 32. Nah, tekanan uap air berarti Air. P0. Ya, berarti P0. P0-nya 32. Mol MR air 14. Oh, P0-nya tadi MR air ya. P0-nya 32. 32. Yang ditanyakan adalah P, Yang tekanan ditanyakan uap adalah, larutan. iya, tekanan uap larutan berarti P. P. Betul. Iya, yang tanya adalah P ya. Sekarang kita coba jawab. Nah, di sini Bu Renita akan menjelaskan kepada balat kangguru semua yang ada di rumah cara untuk mengetahui tekanan uap jenuh larutan. Nah, Kita kita cari coba yang- jawab di sini. Berarti kita lihat dulu. Yang kita cari apa tadi? P. P. Berarti P tadi apa rumusnya? Kalau kita cari P berarti X-nya X. X X terlarut. pelarut. Oh, pelarut. X pelarut dikalikan dengan P No. P0. Nah, XP kali P0. Kalau yang ini X pelarut berarti yang atasnya N-nya NP. Oh, kalau Bagi XP gitu ya. kalau XT berarti NT. Oke. Gitu. NP per NT tambah N NP P. dikali dengan P0. P0. Nah, di sini kita coba cari berarti P0-nya ada ya, Pak Deh? Oh, tunggu P0-nya sebentar, ada. sebentar. Coba cek ada. Nah, kita ganti kamera seperti ini ya. Ada P0 tadi Bu Renta? P0 ada. P0-nya ada 32. Yang belum ada siapa? NP dan NT. sama NT. Berarti kalau belum ada kita cari dulu. Berarti kita cari di bagian terpisah. NP itu apa tadi Bu Renita? NP apa tadi? Mol. P-nya Pelarut. pelarut. Berarti NT NT Mol mol terlarut. terlarut. Kalau urea dengan air berarti terlarutnya siapa? urea dengan air terlarutnya berarti urea. Urea. Berarti kita terserah mau cari yang mana dulu. Pelarut juga Nah, boleh. kita pelarut dulu ya. Berarti pelarut kita dulu ya. menggunakan diketahuinya tuh yang berhubungan dengan air berarti Bu Renita ya. Pelarutnya air berarti pelarutnya tadi Massa. massa dibagi massa MR. dibagi MR. Kelihatan nggak nih? MR. Massa bagi MR. Jadi sama ya, mau mol pelarut kita cari terlarut itu massanya dibagi dengan MR-nya. Massanya berapa? Pelarutnya air tadi ya. Massa air berapa? 27 gram. Massa air 27 gram. 27 MR-nya 18. MR air 18 gram per mol. 27 per Dibagi 18 bisa Nah. dibagi 9 dua-duanya Bu. bagi berapa? Sembilan. Bagi 9. 27 bagi 9 27 bagi 9 3. 3. 18 bagi 9 2. 2. Berarti 3 per 2. Nah, kalau jawab pertanyaan kayak gini saya cepat ya Bu. Iya. Kalau 27 bagi 9. 3. Terima kasih. Next. Selanjutnya siapa NT, lagi? NT. N terlarut. NT. NT. Ya. Aneh. Ini NT. NT nggak usah ditulis rumusnya lagi Ya, dia kita sama sudah tahu ya kalau mencari N itu pasti massa dibagi MR. MR. Kalau massanya yang diketahui. Berapa massanya Pak Deh? Massa terlarutnya berarti massa urea 6 gram. 6 gram. 6 gram dibagi MR urea 60. 60. Berarti kalau kita sederhanakan, Bisa dibagi 6 Bu Renta. nah dibagi 6 berapa Pak Deh? 6 dibagi 6 6 1. bagi 6 1. 60 Kalau bagi 6. 60 bagi 6 10. Berarti Ya, 1 berarti per 1 10. per 10. Berarti nanti baru kita masukkan ke rumus ini. NP NP-nya berapa tadi? 3 per 2. 3 per 2. Nah, sekarang karena ini per 2 dan per 10, biar gampang kita samakan penyebutnya ya. 3 per 2 kita jadikan per 10. Berarti kalau 2 ke 10 dikali 5. Ya, kali 5. Berarti Atasnya dikali sama-sama 5 juga ya. Atas bawah kali 5. kali 5. Berarti 3 kali 5? 15. 15. Ini untuk NP ya. 15 per per 10 10 per lagi lagi banyak pernya ya. Lalu NT itu 1 NT-nya per 10 ya 1 per 10 ditambah ditambah 15 per 10. 15 per 10. Next dikali dengan P0. Berapa P0 P0-nya tadi? 32. 32. P0 itu sekali lagi ya, P0 itu adalah 32. tekanan uap air. Tekanan uap pelarut. Tekanan uap pelarut. Kalau di sini uap air ya. Next, berarti 15 per 10 15 per per 10 10 per per lagi 1 tambah 1. 15
Kalau di bawahnya udah sama-sama 10, tinggal jumlahkan atasnya aja ya balat kanguru ya. 1 ditambah 15 berarti 16 16 per per 10. 10. Nah, dikali sama 32. Per 10-nya Sudah sama. sudah sama, bisa kita coret lagi, mencoret aja. Kita coret berarti tinggal 15 per 15 16. per 16 Dikali berarti 32. Nah, ada yang bisa kita sederhanakan kira-kira? Ada Bu Renita, ada. Yang mana? 32 dan 16. Berarti sama-sama kita bagi Bagi 16 bisa. 16. Berarti 16 dibagi 16 habis 1. bukan habis 1 ya. 1 32 bagi 16 2. 2. Berarti 15 kali 2 15 dikali 2 berapa? 15 kali 2 berapa? 30. Udah. Terima kasih. Yeay, mantap. Ternyata jawabannya adalah A. Iya, kita cek ya. Udah, yang di sebelah udah. Silakan Bu Renita. Ini kalau untuk lebih jelasnya ini coba bisa dilihat di sini. Sip. Sama Jadi ya. jawabannya sama 30. 30 gitu. Ya. mm ini milimeter air raksa. Air raksa. Oke, jawabannya A ya. Kita simpan lagi di bawah ya, bungkus. Tunggu Bu Renita. Nah, ini pembahasan yang tadi bisa dicatat oleh kalian ya. Tadi sudah dijelaskan oleh Bu Renita kenapa pakai rumus itu, lalu kenapa dari XP bisa menjadi NP per NT ditambah NP ya. Jadi apabila tadi kurang jelas, bisa dilihat bukan lebih lengkapnya ya, yang versi lebih jelasnya di sini. Mungkin bisa kalian screenshot ya untuk menjadi contoh soal latihan kalian. Kita jawab fenomena Yang tadi Ria Ricis ya. Iya kan, yang Ria Ricis yang Mengapa apa tadi? orang yang tidak bisa berenang bisa mengambang apabila dia berenang di di Laut Mati dan di Atlantis Water Adventure. Pertama kali melihat itu kan kita bertanya-tanya, kok bisa yang tidak bisa berenang, tidak pakai teknik apapun tapi bisa mengambang di mana, di Laut Mati sama di Atlantis Water Adventure. Padahal kalau kita coba di kolam renang yang biasa kalau kita cukup nggak bisa sulit. berenang, jangan Kalau coba-coba. tidak bisa berenang, boleh coba-coba asal didampingi oleh pelatih. Ya. Boleh coba-coba tapi syaratnya 2. Pertama didampingi oleh pelatih, yang kedua di yang selutut. Nah, di kolam renang yang selutut itu aman insya Allah ya. Mau kita jungkir balik mau bagaimana, insya Allah nggak akan tenggelam kalau di situ. Nah, sebenarnya kenapa? Jadi ini ya, kalau yang versi di sebelah kiri itu udah alami ya. Yang sebelah kanan itu udah dimodifikasi jadi buatan. Jadi kalau ini udah dengan sendirinya ini Laut Mati. Kenapa? Ada apa dengan Laut Mati ini? Jadi ternyata di Laut Mati ini kadar garamnya sangat tinggi. Jadi kan seperti yang video yang udah ditonton sama yang di Ria Ricis tadi. Jadi kadar garam. Jadi garam itu kan zat terlarut. Jadi sampai 8 kali lipat tadi katanya Bu Rinta. Daripada air laut yang biasa gitu kan. Jadi ketika kita kadar garamnya tinggi, berarti zat terlarut yang ada di dalamnya banyak. Berarti kalau zat terlarutnya banyak, artinya lagi tadi yang pengaruhnya tadi apa? Nggak ada gaya apa tadi? Tarik menarik. Gaya tarik antar partikel. Jadi di sini ketika dia zat terlarutnya banyak, itu tekanan uapnya turun. Jadi terjadi gaya tarik yang sangat kuat gitu ya. Yang sangat kuat, sehingga gimana Pak De? Pak De kayaknya udah paham nih. Jadi mungkin kalau sepemahaman saya dari konsep apa tadi tekanan uap larutan, karena tekanan uap larutannya menurun, otomatis di dalamnya tuh banyak terkandung zat-zat terlarut. Kalau di sini contohnya adalah garam ya, karena banyak zat garamnya yang terlarut dalam air, jadi kekuatan tarik menarik antar partikel itu kuat, sehingga apabila ada benda atau manusia yang masuk ke dalam air tersebut, otomatis gaya mungkin berhubungan dengan kayak semacam aksi reaksi gitu ya. Begitu kita kasih tekanan, kita masuk, kekuatan dari airnya juga sama besarnya lah kurang lebih, karena banyak partikel yang tarik menarik tadi. Kalau air biasa kan kita masuk. Kalau di air yang zat terlarutnya padat,
Itu otomatis karena airnya lebih kuat, jadi kitanya terdorong kembali ke atas. Itu mungkin. Jadi ya itu sebenarnya ya kan tadi pokoknya makin banyak zat terlarut yang ada di dalamnya itu berarti makin turunlah tekanan uapnya tadi. Jadi tekanan Biasa. uapnya turun sehingga jadi tekanan uapnya turun. Nah, di sini maka orang bisa mengambang. Jadi untuk kenapa mengambang itu kan mungkin lebih jelasnya nanti bisa juga belajar fisikanya gimana kan ya. Kalau di kimianya nanti kita hubungkan dengan tekanan uapnya aja. Ya, Jadi jadi kalau banyak zat terlarut berarti tekanan uapnya turun. ya, jadi kurang lebih itu ya salah satu salah satu materi di pelajaran kimia yang mungkin bisa menjelaskan kenapa kok bisa terapung kalau kita berenang di laut mati itu salah satunya dari sini, dari faktor tekanan uap larutannya itu sendiri ya. Tapi kalau yang sebelah kanan, Boren, kan kalau yang sebelah kiri itu alami, Ya. garamnya alami, emang 8 kali lebih asin. Ya. Itu yang di Atlantis Water Adventure kayaknya nggak ada yang keasinan tuh, asik aja tuh. Berarti kan ini Atau kalau garam ada itu ya. harus selalu asin tidak, Boren? nggak semua garam itu asin. Jadi kalau dalam pemikiran orang awam kan kalau ingat garam itu yang kalau dengar kata garam itu ingatnya apa Pak deh? Garam dapur. Garam dapur kan. Nah, ternyata garam itu nggak hanya garam dapur. Banyak Jadi jenisnya garam ya. itu banyak. Kalau udah belajar kimia kelas 1 nanti kan ada logam dengan non logam. Jadi setiap atom logam itu berikatan dengan atom non logam, nanti dia terikat. Nah, itu akan jadi garam. Nah, jadi untuk Iya, balat ada kangguru banyak semua yang apa ya, yang memiliki apa disebutnya keinginan itu, Bu? Minat. Ya. Yang memiliki minat untuk menjadi peneliti, untuk mengetahui apa sih sebetulnya larutan itu, apa saja yang terjadi di dunia ini secara kimia, tuh mulai dari sekarang harus belajar dasar-dasar kimia supaya nanti pada saat kalian lanjut kuliah kalian sudah sudah cukup paham. Jadi nanti kalian bisa langsung meneliti hal-hal yang lebih bagus lagi, yang lebih mantap lagi ya. Tapi setidaknya untuk sekarang langkah kecil kita adalah kita tahu kenapa kita bisa mengambang di laut mati ya, Barenita ya. Jadi mana Kurang tahu lebih nanti seperti itu. ini kan kalau ke Yordania kejauhan ya Pak deh. Ya, Bisa ada di Ancol. Ancol. Ada di Ancol ya, di Kalau- Jakarta. Atlantis Atlantis Water Adventure. Adventure, ya. Mana tahu nanti ada di Sumbar kali Pak deh, ada Amin. atau mungkin Amin, balat amin. kangguru berminat gitu kan? Ya, nanti mau cobalah di sini kita buka kolam renang seperti itu ya. Nanti kangguru beli garam banyak-banyak nanti. Nanti bikin sayur sop. Ya, alhamdulillah kita sudah mendapatkan pengetahuan yang baru dari Bu Renita tentang konsep tekanan uap larutan. Kalau misalkan ada yang kurang mengerti, ada yang tidak mengerti, jangan segan untuk bertanya, bisa lewat kolom komentar di bawah. Kita ganti dulu kameranya. Nah, lebih jelas kan sekarang ngelihat Bapak dan Ibunya. Bisa ditanyakan di bagian kolom komentar, atau kalau misalkan kalian ingin bertanya secara langsung mungkin bisa lewat Instagram di Akur dan juga di @renita_1802 ya. Akurnya a.ku.r. Bisa lewat DM, bisa juga lewat komentar. Pokoknya apapun yang bisa kalian lakukan, lakukanlah untuk banyak-banyak bertanya ya. Karena sesungguhnya apa yang kita sajikan di sini sebetulnya hanya sebagian kecil, Bernita ya. Harus kita Bisa. cari. Nah, kita cari referensi yang lain, bisa dari YouTube, Google dan lain sebagainya. Bisa juga lintas pelajaran mungkin. Kalau Karena di berkaitan semuanya. Nah, kan? kalau di fisika, di biologi mungkin ada hal yang membahas seperti ini. Coba kalian pelajari juga. Jadi nanti kalian bisa paham dari segala sisi, bukan dari satu sisi saja. Oke? Ada yang mau disampaikan kembali Bu Renita? Oke, Sebelum kita menutup? udah gitu aja. Tidak ada lagi? Oke, cukup kayaknya Pak deh. Oke. Terima kasih. Ya. Jadi kesimpulan kali ini coba Kang Guru simpulkan bahwa sesungguhnya yang pertama, air itu tidak selalu menguap apabila dia dipanaskan. Apabila dia diam di dalam satu suhu ruangan saja, misalkan 35 derajat Celcius ya, itu sebetulnya air juga menguap tapi tak terlihat oleh mata manusia. Pokoknya makin panas ya. Mungkin kalau saya simpan air minum atau kopi di rumah, padahal di rumah tidak panas, ditutup, pagi-pagi selalu ada air yang menempel di atasnya. Ya. Nah, itu
karena ini juga mungkin ya. Ada. Sesu- Iya, ada menguap. menguap. Hmm. Jadi kalau misalkan kalian melihat hal seperti itu, ingat bahwa di situ tuh ada konsep apa tadi? Penurunan Tekanan uap. tekanan Kalau mau uap. bandingin juga boleh. Apanya? Kita ambil 2 gelas, yang satu air aja. Yang satu Yang lagi. kedua, Oh iya, oh, bisa ya. ya. Yang satu air saja, yang satu lagi air mungkin ditambah gula atau tambah kopi, tambah pokoknya ditambah zat terlarut. Ya. Lalu kita bandingkan di saat pagi hari Iya. apa yang terjadi di tutupnya ya. Itu Kalau salah penasaran. satu contoh juga. Mm-mm. Jadi itu Yang yang bisa pertama. dicoba di rumah mungkin Ya, ya. bisa dicoba di rumah. Yang kedua yang tidak bisa dicoba di rumah adalah tadi laut mati. Laut mati. Ternyata kita bisa mengambang di laut mati atau di Atlantis Water Adventure ya di Ancol. Tadi penyebabnya karena mungkin bukan mungkin ya, karena tadi memang ya. sudah ditambah zat terlarut di dalam airnya sehingga kita bisa mengambang. Kalau misalkan Tekanan uapnya turun tadi Ya. ya. Kalau misalkan di air biasa seperti di sungai atau di laut yang biasa atau di kolam renang, untuk kalian yang belum bisa berenang dengan dengan baik, jangan coba-coba. Kalau lihat videonya Ria Ricis yang tadi begitu masuk air bisa otomatis ngambang, oh tidak. Tidak seperti itu Ferguso ya. Kalau kalian coba masuk ke dalam sungai pilihannya 2. Selamat atau tidak gitu ya. Jadi itu kesimpulannya. Untuk rumus tadi bisa diulangi lagi videonya kalau kalian kurang paham. Sekali lagi kalau tidak mengerti jangan diam saja, cari tahu informasi yang lebih luas lagi. Jangan lupa juga untuk tidak malu bertanya, karena malu bertanya sesat di jalan. Di mana-mana juga tersesat Malu kalau tidak. bertanya jalan-jalan. Nah, malu bertanya nanti jalan-jalan tapi tersesat. Jangan lupa di di kolom komentar nanti tanyakan saja kalau kalian ada yang ada yang tidak mengerti. Lalu sebelum ditutup jangan lupa untuk di-like videonya, di-subscribe, di-subscribe ya channel Kangguru. Nanti Bu Renita juga mungkin akan membuat channel ya. Kalau misalkan ada yang punya ide nama channel tentang kimia yang unik bisa juga disimpan di kolom komentar, oke? Jadi seperti itu video kita kali ini. Semoga apa yang Bu Renita jelaskan dan semoga apa yang Bapak tambahkan bisa memberikan pengetahuan yang baru. May Allah give us more knowledge and make us understand. Semoga Allah memberikan kita pengetahuan yang baru dan membuat kita mengerti, Bu Renita. Karena percuma kalau kita tahu tapi kita tidak mengerti. Nanti tetap saja kita tidak bisa melakukan apa-apa ya. Kang Guru pamit. Lalu Bu Renita juga pamit. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.